Mas, dari awal juga Mas duduk sendirian, itu gak ada apa-apa. Tapi sekarang semua penumpangnya liatin gua. Dia bisik, yang masuk bus ini gak semuanya bisa keluar. Selamat datang di Bisita, bisikan cerita. Di tempat ini, kamu nggak cuma dengerin cerita, tapi kamu ikut masuk ke dalamnya. Jadi, matikan lampunya, pasang headset, dan bersiaplah. Karena cerita malam ini bisa jadi bikin lu susah tidur. Cerita ini bukan cuma tentang kursi kosong, tapi juga tentang siapa yang sebenarnya duduk di sebelah lu. Gue bisikin cerita ini dari Bekasi. Di tahun 2015 yang sampai sekarang masih bikin penumpang mikir dua kali sebelum naik bus terakhir. Gue inget banget malam itu jam 11 lebih dikit, gue masih berdiri di pinggir terminal Harapan Indah, Bekasi. Habis lembur kerjaan kantor dan udah kehabisan kereta buat pulang ke Cikampek. Pilihan satu-satunya ya bus malam. Yang kata orang sih murah, tapi penuh cerita. Gua naik bus jurusan Bekasi ke Cikampek. Baris belakang mulai kosong, jadi gua ambil kursi di 12C pinggir jendela. Nah, bus ini sepi, cuma ada sekitar 9 penumpang. Tapi pas gua duduk, ada cewek duduk di kursi seberang di 12D. Gak banyak ngomong, wajahnya pucat, rambutnya panjang dan nutupin sebagian muka. Gue sempet mikir, gila cakep juga nih orang. Tapi entah kenapa dari tatapannya ada yang aneh, kayak dingin aja gitu. Kondektur datengin dan periksa tiket. Dia nanya ke gue sambil nyenterin, Mas sendiri ya? Gue angguk nunjuk ke tiket. Terus dia ngelirik ke cewek di sebelah, lalu nyamperin. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Cewek itu nggak ngomong apa-apa. Gua lihat dia cuman berdiri bengong sebentar aja. Terus balik lagi ke depan. Ada yang aneh. Nah, busnya itu udah mulai jalan, lampunya mulai dimatiin, lagu dangdut pelan mengalun dari speaker depan. Gua coba tidur, tapi beberapa kali ngintip ke jendela. Dan gua lihat bayangan cewek itu. Bukan pantulan, tapi kayak ada dua bayangan berdiri di situ. Satu di jendela, satu lagi di belakangnya. Gua kira gua halu kan. Setelah lewat Cibitung, bus itu mulai masuk jalan sepi dan gelap. Cewek di sebelah makin aneh. Dia nggak gerak sama sekali, tangannya juga ngelipet di paha, duduk dengan tegak, mata terbuka ngeliat ke depan. Gua coba sapa, Mbak, mau turun di mana? Tapi dia diam, cuek, kayak bukan manusia gitu. Pas gua nyender, gua ngerasa dudukan bus agak lengket. Gua nyalain senter HP, tangan gua merah, panik. Gua bangkit lihat ke arah kursi, tapi bersih, gak ada darah. Nah, gak ada noda, gua juga bingung. Apa gua mimpi, tapi jantung gua udah mulai gak karuan. Bus ini sempat berhenti sebentar di pinggir jalan. Katanya nunggu penumpang tambahan. Tapi yang naik cuma satu bapak tua. Aneh, dia duduk paling belakang dan matanya itu terus mandangin ke arah gua. Gua makin gak tenang kan. Lalu gua sadar, cewek di 12D itu udah gak ada lagi. Nah, gua lihat langsung ke kursi 12D. Itu kosong. Tapi bekas dudukannya masih cekung, kayak baru aja ditinggalin. Gua nyamperin kondektur, nanya, Mas, tadi lihat gak cewek yang duduk di sebelah saya? Dia jawab, Mas, dari awal juga Mas duduk sendirian, itu gak ada apa-apa. Itu kayak perasaannya dingin ngerayap ke punggung gua. Gua balik ke kursi, tapi pas ngintip ke kaca jendela, gue lihat bayangan cewek itu masih ada di jendela, berdiri di luar, tapi busnya ini masih melaju kenceng. Gue mulai ketakutan. Gue coba buka HP buat kontak siapapun, tapi sinyal gue udah mulai hilang.
Full merah, nggak bisa telepon, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba suara cewek itu terdengar. Kursi itu punya aku. Gua noleh cepat, tapi gua bisa rasain napasnya di telinga gua. Gua berdiri buru-buru, lari ke depan samperin sopir. Pak, berhenti pak, saya mau turun. Tapi dia bilang, belum sampai mas, sabar sedikit lagi. Bus itu mulai masuk jalan sempit, kayak jalan ke perkampungan. Gak ada lampu, gak ada rumah. Gua tanya sopir, ini bukan rute ke Cikampek. Dia diem aja. Kondektur juga gak ada. Penumpang lain satu-satunya mulai hilang. Gua berdiri di lorong bus. Cuma gua dan ya si cewek itu yang duduk di belakang lagi. Dia bisik, yang masuk bus ini gak semuanya bisa keluar. Suara itu berat tapi jelas. Gua mundur dengan rasa deg-degan. Gua pegang besi pegangan dan coba jalan ke belakang. Tapi jarak gak nyampe-nyampe. Gua merasa muter-muter di lorong bus yang sama. Gua sadar gua sendirian, lampunya nyala tapi busnya kosong. Jendela jadi buram, kayak ditutupi kabut. Lalu gue dengar ketukan dari luar. Dari semua arah, suara banyak orang nyanyi lagu anak-anak. Tapi makin lama makin pelan, dan busnya juga berhenti mendadak. Pintu bus ini kebuka sendiri, tapi bukan terminal. Gue turun ternyata. Gue ada di kuburan, gue lari jerit-jerit, tapi gak ada suara. Dunia ini jadi sunyi rasanya. Tiba-tiba gue bangun di bangku 12C, masih di bus, masih gelap, masih di Bekasi juga. Tapi sekarang semua penumpangnya liatin gua. Mereka semua punya wajah yang sangat-sangat pucat, kayak gak bernyawa. Gua pengen turun, tapi pintu bus udah dikunci. Sopirnya juga orang yang tadi gua lihat di kuburan. Dia ngeliatin ke kaca spion dan senyum. Siap berangkat mas? Gue cuma bisa teriak. Jam di dashboard bus itu nunjukin udah pukul jam 12:34. Dan terus begitu, gak berubah. Gue liat HP gue juga baterainya penuh, tapi layarnya hitam, tapi kayak mati total. Tapi anehnya, bus terus bergerak. Di luar cuma gelap, gak ada jalan, gak ada lampu, cuma kabut tebal yang ada. Satu demi satu bangku yang kosong tiba-tiba terisi. Tapi bukan orang, sosok-sosok abu-abu tanpa wajah. Mereka duduk tegak menghadap ke depan. Gak ada suara, gak ada gerakan. Gue duduk membeku di kursi 12C itu. Tubuh gue kaku, gak bisa berdiri, seakan kayak ditahan sesuatu yang gak kelihatan. Dari arah belakang, suara langkah kaki pelan, makin lama makin deket. Gue maksa nengok dan lihat cewek itu yang dari awalnya duduk di sebelah gua, sekarang jalan ke arah gua. Tapi kali ini wajahnya jelas, kosong banget, matanya hitam bolong. Senyum kecil menyeringai, kamu duduk di kursi aku. Dia pegang pundak gua, dingin, tulang-tulang jari kayak nembus jaket gua. Gua coba teriak, tapi suaranya itu nggak keluar. Nafas gue semakin berat kan. Sekitar gue mulai berubah. Bus jadi berkarat juga. Kursinya robek-robek dan lantai penuh tanah. Bau anyir menyengat. Gue ngerasa kayak dikubur dihidup-hidup. Tiba-tiba bayangan kecelakaan muncul. Bus ini dulu pernah masuk jurang di daerah Tambun malam tahun 2015. Semua penumpang tewas termasuk supir. Tapi mayat si cewek yang duduk di kursi 12D gak akan pernah ditemukan. Kata warga sih, kursi itu terkutuk. Siapapun yang duduk di 12C atau 12D gak pernah sampai tujuan. Gue akhirnya tersadar. Gue berdiri sendirian di jalan raya yang sepi. Di belakang gue cuma ada halte kecil dan papan berkarat yang bertulisan Terminal Lama Bekasi ditutup tahun 2008. Gue lihat ke HP, tanggalnya mundur ke 15 Juni tahun 2015.
Padahal gue yakin barusan itu tahun 2024. Apakah gue terjebak? Setiap malam gue coba naik bus buat pulang, tapi selalu berakhir di tempat yang sama. Terminal lama itu, bus yang sama, kursi yang sama, dan wajah-wajah tanpa nama. Gue nggak bisa kabur, kayak dihukum buat ulangi malam itu terus-menerus. Suatu malam, gue nemu secari kertas di bawah bangku, tulisannya, "Jangan duduk di kursi 12C. Biarkan dia pergi, jangan ingat wajahnya lagi, atau kamu akan menggantikannya." Tapi gue udah terlanjur ingat, dan gue tahu, sekarang giliran gue yang jaga kursi itu. Katanya juga, bus itu masih suka muncul di jalur Bekasi sampai Cikampek. Tapi gak semua orang bisa lihat. Hanya mereka yang pulang terlalu larut. Dan kalau kamu lagi sendirian, terus lihat bus kosong berhenti tanpa suara, jangan naik lagi. Apalagi kalau kursi itu 12C kosong dan seolah-olah nungguin kamu. Jadi, kalau suatu malam kamu naik bus dan merasa semuanya terlalu sunyi, coba lirik ke samping. Siapa tahu kamu nggak sendirian. Atau lebih parahnya lagi, kamu duduk di kursi yang bukan buat kamu. Karena dia masih di situ. Nunggu satu penumpang lagi, biar dia bisa akhirnya pergi. Ya, cerita ini disampingkan langsung oleh seseorang yang sampai sekarang belum pernah sampai ke rumah. Nama dan wajahnya sudah hilang dari catatan, tapi tiap malam selalu ada yang lihat sosok yang duduk di bangku 12C. Senyumnya pelan sambil ngetok kaca dari dalam. Nanti malam jangan pulang kemalaman, oke? Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Thank you.